Para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J kembali menjalani sidang pada hari ini Senin 5 Desember 2022. Untuk agenda sidang hari ini, yakni mendengar keterangan terdakwa Kuat Maruf dan Ricky Rizal yang akan duduk sebagai saksi untuk Baradae. Tidak hanya terhadap Baradae, nantinya Ricky Rizal juga akan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Kuat Maruf. Begitu juga sebaliknya, Kuat Maruf juga akan memberikan keterangannya sebagai saksi untuk terdakwa Ricky Rizal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Sandi dari Reporter Tribunnews. Silakan laporannya. Ya, Nanda dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa saat ini saya Rizky Sani Saputra melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di mana pada hari ini, Senin 5 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Ricky Rizal maksud saya. Ketiganya ini merupakan terdakwa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Adapun agenda sidang pada hari ini, jaksa memanggil keseluruhan terdakwa ini untuk saling bersaksi di dalam ruang persidangan yang dimana tadi sidang sudah digelar sekitar pukul 9.30. Yang pertama yakni Ricky Rizal duduk sebagai saksi untuk memberikan keterangannya atas terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Baradae, sedangkan nantinya akan digantikan oleh Kuat Ma'ruf yang akan duduk sebagai saksi untuk terdakwa Baradae dan juga Ricky Rizal. Sementara untuk Baradae sudah dimintai keterangannya pada hari Rabu pekan lalu untuk kedua terdakwa juga. Di mana dalam persidangan tadi, Ricky Rizal menyatakan bahwa dirinya merupakan ajudan yang memang sudah mengikuti Verdi Sambo atau bertugas untuk Verdi Sambo sejak dirinya masih menjabat, maksud saya sejak Verdi Sambo masih menjabat sebagai Kapolres Brebes. Dalam keterangannya, Ricky Rizal menyebut kalau identitas dirinya sering digunakan oleh Verdi Sambo untuk keperluan membeli kendaraan begitu karena memang Ricky Rizal diketahui dalam perkara ini menjadi ajudan yang dipercaya oleh Verdi Sambo untuk menangani atau mengurusi keperluan operasional keluarga Verdi Sambo saat dirinya di Magelang begitu. Nanda dan juga Tribuners, tadi baru keterangan itu yang baru digali oleh majelis hakim, akan tetapi nantinya pihak dari Baradae dalam hal ini terdakwa yang menyandang status sebagai justice kolaborator menyatakan akan menggali soal adanya keberadaan sarung tangan yang digunakan oleh Verdi Sambo saat menghabisi nyawa Yosua menggunakan tembakan. Mungkin itu Nanda dan juga Tribuners yang bisa disampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan proses sidang untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, Baradae dan juga Ricky Rizal. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian kembali memimpin rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah. Rapat ini dilaksanakan di Gedung Sasana Bakti Praja atau SBP Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri pada Senin 28 November 2022. Rakor tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan jajaran pemerintah daerah secara virtual. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Larasati Dia Utami dari Reporter Tribunnews. Silakan laporannya. Ya, selamat siang Tribuners, reporter Larasati Dia Utami melaporkan langsung dari kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Pagi tadi baru saja diselenggarakan rapat koordinasi atau rakor di Gedung Sasana Bakti Praja, kantor pusat Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Dalam rakor tersebut juga oleh Kepala Badan Pusat Statistik Prasetyo Adi dan jajaran pemerintah daerah yang hadir secara virtual. Pada rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengekspos 52 Pemda yang belum melakukan upaya konkret dalam pengendalian inflasi. Mendagri juga mengatakan akan mengganti penjabat di daerah yang tidak segera melakukan upaya pengendalian inflasi. Mendagri Tito mengatakan inflasi secara nasional pada bulan November 2022 dari sebelumnya itu turun. Angka inflasi di bulan Oktober 2022 sebesar 5,71% menjadi 5,42%. Dengan angka ini, Indonesia sendiri menjadi negara nomor 2 yang tingkat inflasinya terendah setelah Jepang, yang tingkat inflasinya hanya 3,7%. Mendagri Tito mengatakan tingkat inflasi nasional merupakan agregat atau penjumlahan dari kerja pusat dan juga pemerintah daerah. Sebab hal ini berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, Mendagri mengatakan bahwa Presiden ingin agar penanganan inflasi ditangani seperti mekanisme pandemi, di mana daerah-daerah turut melakukan upaya penanggulangan inflasi di daerah. Mendagri kita mengatakan angka inflasi yang tinggi juga menjadi indikator penentuan penjabat di daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah selesai. Selain itu, pengendalian inflasi juga menjadi salah satu indikator dalam evaluasi PJ Gubernur maupun PJ Bupati Wali Kota yang berlangsung selama 3 bulan sekali. Kita juga menyinggung soal pendapatan daerah yang masih rendah. Sebab itu, ia menilai hal itu merupakan instrumen yang penting dalam pengendalian inflasi. Dalam rakor, Kepala Badan Pusat Statistik Margoyono juga mewanti-wanti terkait kenaikan harga jelang libur Natal dan Tahun Baru. Mendagri juga menyampaikan kepada masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga jelang libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat agar tidak melakukan panic buying yang justru malah akan menimbulkan inflasi. Demikian, Nanda. Baik, terima kasih rekan Larasati atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.